terus kita sama-sama saling bahu-membahu gitu kan, sampai sejauh mana ini perkara dan kita betul-betul mengawal perkara ini. Itu yang paling utama. Dan berikutnya bahwa kami dari tim pengacara 20 ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sudah adanya empat-empatnya itu menjadi tersangka yang bekerja penuh dengan tudingan, penuh dengan segala tek-tek bengek sampai bengeknya. Tetapi saya yakin Kapolres masih tetap on the track. Karena kenapa kami mengatakan on the track di sini? Karena beliau menetapkan dan memang betul-betul sudah ditetapkan menjadi 4 tersangka untuk perkara Junot dan Kinal ini. Nah, di sini kami hanya bisa menyampaikan rasa puji syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa atas kinerjanya Kapolres ini yang luar biasa gitu kan ya. Terus maju Pak Kapolres, kami pun mengawal, kami tidak diam, teman-teman jurnalis pun tidak diam bahwa kami adalah satu dengan Pak Kapolres. Izinkan kami untuk menyampaikan Pak Kapolres, nggak perlu takut Pak Kapolres, walaupun pindah juga memang sudah saatnya Pak Kapolres untuk pindah, meninggalkan Kerawang, tapi meninggalkan bekas yang semuanya yang terbaik. Itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kemudian hal yang lain nanti akan disampaikan pula oleh tim kami juga dari Gagarin untuk disampaikan mana saja yang harus dilakukan agar semuanya menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Dengan perkembangan perkara ini, dari hasil penyidikan memang ada beberapa poin yang belum tereksplor lebih lanjut. Terutama ada beberapa pihak yang diduga terlibat namun belum diperiksa sampai dengan saat ini. Nah, di sini kami ingin mendorong kepada pihak kepolisian khususnya Polres Karawang agar pihak-pihak yang belum diperiksa ini dapat segera ditindaklanjuti untuk diperiksa. Karena oknum-oknum ini ada yang berasal dari yang kita duga ya dari Dinas Lingkungan Hidup dan juga ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Sehingga kami ingin ini untuk diungkap apakah memang terlibat atau tidak. Karena ini muncul di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian ada lagi informasi yang menyatakan bahwa tindakan pemukulan ini direstui oleh pejabat yang lebih tinggi. Ada bahasa seperti itu. Sehingga pihak-pihak yang kita duga ini atau yang muncul nama ini dalam proses pemeriksaan, kami minta untuk diperiksa semua agar kita mendapatkan suatu keutuhan dan kebenaran yang secara komprehensif. Artinya di sini kami mendorong agar pihak kepolisian jangan takut, kami selalu mengawal terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ya seperti itu. Kasus ini dengan sangat teliti, sangat ekstra. Yang ingin saya kemukakan di sini adalah yang pertama, apresiasi setinggi-tingginya bagi Polres Karawang beserta jajarannya yang telah menetapkan keempat-empatnya pelaku sebagai tersangka. Cuman kita lihat di sini ada yang kurang. Setelah penetapan tersangka itu seyogianya untuk menghindari prasangka atau subjektif pemikiran dari masyarakat, saya kira sebaiknya langkah penyidik itu melakukan penahanan terhadap seluruh para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga proses kemudahan penyidikan ini bisa dapat dilakukan secara baik dan kebenaran material dari perkara ini bisa dibuka secara terang benderang. Karena kita tahu perkara 170 itu sangat sulit sekali untuk dilakukan penangguhan penahanan, apalagi ini tidak ditahan. Tapi katanya ada informasi dengan alasan sakit lah dan seterusnya. Saya kira persoalan izin sakit itu kan bisa diuji kebenarannya kan oleh yang berkompeten dalam hal ini adalah pihak dokter. Nah, kalaupun memang si tersangka ini sakit tidak layak untuk ditahan misalkan, maka pihak dari kepolisian harus menyiapkan rumah sakitnya dan juga harus dikawal 1 kali 24 jam. Biasanya dalam penanganan perkara seperti itu. Nah, kita lihat 3 hari yang lalu setelah penetapan tersangka
ini tidak ditahan, malah yang ditahan adalah tersangka L, yang mana kita ketahui bahwa tersangka L ini dalam posisi kasusnya hanya disuruh, ya kan, karena ada relasi kuasa, disuruh untuk melakukan, nah dia ditahan. Dan kita ketahui dari latar belakang sosial ini hanya anak tukang uduk, ya, anak tukang uduk, dia bekerja sebagai tulang punggung keluarga, gitu. Jangan sampai kemudian karena kepolosannya, karena status sosialnya yang rendah, dia hanya dijadikan sebagai bantalan saja. Sehingga motivasi kita sama bahwa keadilan harus ditegakkan, ya, equality before the law, bahwa hukum berlaku bagi siapapun, tidak memandang latar belakang sosial dan lainnya. Nah, itu mungkin, terima kasih. Termasuk alat bukti yang belum dikuasai oleh pihak penyidik, yaitu satu mobil Pajero warna putih dan CLP abu-abu gelap, yang mana 2 unit kendaraan ini digunakan dalam upaya paksa penjemputan paksa terhadap klien kami Zainal. Nah, ini segera diamankan 2 alat bukti ini, karena ini juga menjadi masukan atau dalam BAP korban. Itu saja cukup. Terlepas kata klien kami, yang merasakan, yang dirasakan itu adalah klien kami. Jadi kalaupun memang untuk mempermasalahkan air kencing, kenapa harus repot-repot dan sibuk-sibuk bikin air kencing? Ini kan pengeroyokannya yang sudah jelas 4 orang. Kan begitu, yang sudah jelas-jelas, terus ada juga yang melihat, ada juga yang membantu, dan alat kendaraannya pun sama. Tadi apa disampaikan oleh Bung Mariadi. Nah, kalau memang tuh kita berbalik kepada urusan yang konon katanya mau dilaporkan itu media, apa nggak salah ini orang melaporkan media? Kan ada narasumbernya, tidak mungkin narsum itu memberikan sebuah keterangan yang tidak jelas. Di sini kita harus peka, ya. Silahkan aja mau dilaporkan mah, kan begitu. Kenapa sih harus repot-repot mikirin seperti kayak begituan tentang air kencing, terus tentang kemana-mana, apa ke Persika, lari kemana lagi? Kita fokus aja lah di sini. Nah, sekarang ini sudah menjadi tersangka nih. Apalagi yang sekarang mau kita pikirkan, bagaimana cara penyelamatannya? Katanya pengen berdamai, kok buat onar, buat sensasional, buat yang ngalor, ngidul, segala tek-tek bengek gitu kan. Bukannya tambah mengerucut baik, ibaratkan piramid, bukan menjadikan piramid, tapi piramidnya terbalik, ambiar kemana-mana ini. Jadi sekali lagi tadi yang saya sampaikan, bahwa terkait air kencing, yang merasakan, yang dirasakan itu adalah seseorang. Benar atau tidak, itu ada di dalam BAP-nya, dan dia menceritakan itu, lalu disampaikan kepada publish, kepada PS gitu kan, ya. Nah, terus mau dituntut katanya yang menyebarkan itu, bahwa itu adalah tidak benar. Saya bilangnya tuntut aja sana, kenapa mesti repot gitu aja, repot kok kan gitu. Ada lagi? Yang satu tadi itu bang, satu bang. Satu lagi tanyakan. Itu kan sudah menjadi tersangka. 351 dan 170. Nah, fokuslah di sana gitu kan, ya. Gitu ya, gitu dari Perindak, terus kemudian dari mana gitu kan, ya. Itu kan pejabat kabid loh. Kabid loh. Nah, yang tertingginya nanti next kan gitu, ya pelan-pelan lah, jangan buru-buru kan, harus pelan-pelan gitu kan, jangan langsung irisannya habis kan gitu kan, nanti bahannya habis dong kan, gitu ya. Kalau menyatakan tersangka dan tidak tersangka, kan itulah penyidik. Ya, kewenangannya bukan ada agar untuk ditahan atau dipenjara, tidak menjadikan dia tersangka. Setidaknya menambahkan sebuah bukti, saksi. Nah, itu kan kata kuhapnya kan seperti itu. Kurang apa lagi nantinya menjadi kurang gitu. Jangan sampai nanti ngalor ngidul lagi nih dari sebelah kan gitu kan. Saya nggak mau sebelah gitu kan. Ya artinya semuanya yang sebelah itu sudahlah fokus. Ini mau seperti apa?